berdiri pada tahun 1912, Muhammadiyah telah menjadi bagian penting dari denyut perubahan. Muhammadiyah Kota Malang dengan semangat Islam berkemajuan terus berinovasi menyesuaikan zaman, memperluas jangkauan dan memperdalam pengabdian. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah Kota Malang terus tumbuh menjadi pilar utama membangun karakter generasi muda. Melalui lebih dari 60 lembaga pendidikan di Kota Malang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Lebih dari 12.000 siswa ditempa menjadi pribadi yang berakhlak, cerdas, dan berkemajuan yang siap menghadapi masa depan. Dalam pelayanan kesehatan, Muhammadiyah Kota Malang hadir tanpa memandang siapa yang datang. Melalui 2 rumah sakit dan 2 klinik kesehatan serta layanan kesehatan masyarakat, Muhammadiyah Kota Malang telah melayani lebih dari 70.000 pasien dengan penuh kepedulian. Melalui LALISMI, MDMC, dan lembaga filantropi lainnya, Muhammadiyah Kota Malang terus bergerak menolong sesama. Dengan program sosial yang telah menjangkau lebih dari 13.000 penerima manfaat, mulai dari santunan, beasiswa, hingga respon bencana. Dakwah yang mencerahkan juga selalu hidup melalui lebih dari 190 masjid dan musola yang menjadi pusat ibadah, pendidikan, dan aktivitas keumatan. Majelis taklim terus berkembang dan semangat berislam terus ditegakkan. Dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah Kota Malang mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Lebih dari 350 pelaku usaha telah dibina untuk naik kelas dan memperkuat perekonomian keluarga. Gerak langkah Muhammadiyah Kota Malang juga diperkuat oleh semangat anak muda. Melalui pemuda Muhammadiyah, Isya'atul Aisyiyah, IMM, IPM, Tapak Suci, dan Hizbul Waton menjadi motor penggerak perubahan. Lebih dari 2.000 kader muda Muhammadiyah dalam pembinaan, kegiatan kepemimpinan, seni, olahraga, literasi, hingga kemanusiaan. Inilah Kiprah Muhammadiyah Kota Malang, sebuah gerakan yang terus bekerja, melayani dan memajukan umat. Bersama masyarakat, bersama seluruh komponen persyarikatan, kita membangun masa depan yang lebih cerah. Bagi sebuah organisasi adalah usia yang panjang dan syarat dengan makna. Muhammadiyah telah menampilkan diri sebagai gerakan Islam modern yang membawa misi pembaharuan atau tajdid untuk memajukan umat dan bangsa melalui kerja nyata. Muhammadiyah tidak hanya hadir sebagai organisasi dakwah keagamaan, melainkan sebagai gerakan peradaban dan pemberdayaan. Melalui pergerakan dan nama usahanya, Muhammadiyah telah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional jauh sebelum Indonesia merdeka. Spirit Al-Ma'un telah mengalir menjadi energi perubahan sosial yang berkesinambungan. Muhammadiyah terus bergerak, membumikan agama dalam aksi nyata, menebarkan ilmu untuk pencerahan akal dan pemikiran, dan memperbanyak amal untuk pemberdayaan. Dalam peringati miladnya tahun ini, Muhammadiyah mengusung tema memajukan kesejahteraan bangsa. Pemilihan tema itu bukan sekedar tema seremonial. Tema ini adalah panggilan aksi atau call to action yang bersumber dari amanat luhur Konstitusi Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa. Bagi Muhammadiyah, memajukan kesejahteraan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga amanat kolektif bagi seluruh elemen bangsa, termasuk ormas keagamaan seperti Muhammadiyah. Kesejahteraan bagi bangsa yang kuat. Tanpa kesejahteraan, demokrasi menjadi lemah.
Tanpa kesejahteraan, keadilan menjadi tipis. Tanpa kesejahteraan, persatuan bangsa mudah goyah. Selama lebih dari 1 abad, Muhammadiyah telah menegaskan komitmennya dalam memajukan kesejahteraan bangsa melalui gerakan nyata yang dapat diukur dan dirasakan oleh masyarakat. Dari langkah kecil di Kauman, obor perjuangan dan pemberdayaan dinyalakan oleh Kiai Ahmad Dahlan kini telah menyebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Pimpinan wilayah Muhammadiyah berkembang di 34 provinsi. Pimpinan daerah Muhammadiyah berdiri di 441 kota dan akan tapi juga menyembuhkan jiwa yang sakit. Muhammadiyah tidak hanya mengajar membaca, tapi Muhammad juga mencerdaskan kehidupan manusia. Ini semua dilakukan dengan konsisten, profesional dan etos amanah tanpa banyak perintah. Dalam lugunya sang surya hanya memberi tak harap kembali. Pendidikan Muhammadiyah, penguatan ekonomi umat termasuk ekosistem bisnis, UMKM dan ekonomi syariah, pengembangan pusat-pusat kajian strategis untuk merespon isu nasional dan global, peningkatan layanan kesehatan melalui masih banyak potensi-potensi lain baik yang dimiliki Kota Malang yang dapat dikembangkan secara kolaboratif untuk membangun kesejahteraan warganya secara komprehensif. Pada akhirnya kita harus sadar bahwa segala upaya kita mewujudkan kesejahteraan bangsa, kesejahteraan masyarakat tidak boleh dilakukan secara parsial. Kita mesti membangun kesejahteraan fisik, mental, ekonomi dan spiritual. Karena itu, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua langkah yang kita lakukan tidak boleh kita abaikan. Sebab itulah sebenarnya yang menjadi sumber utama terwujudnya kesejahteraan bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri itu kepada Allah, pasti akan kami bukakan berkah dari langit dan menutup pidato ini kami ingin mengingatkan kembali khususnya pada warga Muhammadiyah bahwa 113 tahun bukan sekedar angka, tetapi simbol keteguhan dan keberlanjutan perjuangan. Miladi harus menjadi momentum untuk memperbarui komitmen kita sebagai warga Muhammadiyah. Karena itulah marilah kita kuatkan tekad menjadi kader yang berani berinovasi, menjadi pemimpin yang mampu memberi teladan, menjadi warga yang bergerak bekerja, mengabdi tanpa pamrih. Mari kita nyalakan kembali api keikhlasan, integritas dan pelayanan. Mari kita susun masa depan Muhammadiyah dengan visi besar dan langkah-langkah nyata. Sebagai warga Kota Malang, mari kita terus berusaha untuk terus menjadi mitra yang baik bagi pemerintah, untuk mensejahterakan warga Kota Malang dengan beraksi yang bisa kita lakukan dengan banyak kolaborasi yang selama ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bersama mampu mewujudkan Malang yang boys dan berkelas, Malang menjadi Korea Thayyibah, menjadi Madinah Thayyibah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari Muhammadiyah untuk Indonesia dan dari Indonesia untuk kemanusiaan bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita DC-nya. Nah, alhamdulillah akhirnya ini doanya Pak Farid dan teman-teman dari Muhammadiyah ini akhirnya PC-nya saya hilang ke 113 Muhammadiyah. Semoga diri saya telah melampaui 1 abad ini. Muhammadiyah senantiasa menjadi garda terdepan dalam memberikan manfaat besar bagi bangsa dan umat, serta terus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan penting dalam pembangunan moral, pendidikan, dan sosial di Indonesia dengan semangat pembaruan yang tak pernah padam. Muhammadiyah senantiasa hadir memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi umat. Kiprah tersebut telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas, termasuk di Kota Malang. Atas dasar itu, saya menyampaikan penghargaan dan pengabdian dan kerja keras yang telah dilakukan dalam membangun masyarakat yang berkemajuan. Keberhasilan Muhammadiyah dalam mendidik generasi kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan
tentunya juga merupakan dukungan dari seluruh warga Kota Malang termasuk Muhammadiyah. Kami berterima kasih beberapa realisasi dari Kota Malang untuk bisa merealisasikan banyak hal prioritas sebetulnya yang kita jalankan, tapi juga akhirnya dengan keterbatasan anggaran, efisiensi, pengurangan dana transfer ke daerah menjadi PR kita bersama, termasuk juga beberapa hal permasalahan-permasalahan yang belum kita selesaikan. Tapi saya dengan Wakil Wali Kota setelah berjanji pada saat kami sedang paripurna, kami selalu banyak ditanyakan oleh Dewan DPRD Kota Malang atas nama rakyat untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama terkait dengan infrastruktur perkotaan, termasuk juga rekomendasi dari PDM tadi juga akan menjadi tindak lanjut kami, juga akan menjadi prioritas yang harus kami lakukan, karena data-data tersebut merupakan refleksi ataupun menjadi suatu bentuk nyata yang menjadi berkelanjutan dari Muhammadiyah, baik melalui dakwah dan pendidikan, kegiatan sosial dan ekonomi kerakyatan, maupun dalam pembangunan akhlak dan karakter generasi muda di tengah derasnya arus modernisasi dunia. Dengan sinergi tersebut, kami yakin akan terwujud kekuatan bersama untuk senantiasa menegakkan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar, sekaligus memantapkan visi Islam sebagai rahmatan lil alamin demi terwujudnya Kota Malang yang sejahtera. Pagi hari Pak Tani menanam padi, di sawah hijau terdengar suara belalang. 113 tahun Muhammadiyah mengabdi, bersinergi memajukan kesejahteraan Kota Malang. Hanya di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Kemudian panti asuhan, masjid, dan lain-lain. Inilah sumber daya sosial yang menurut saya sangat luar biasa. Aset fisik, aset manusia, Muhammadiyah Kota Malang merupakan kekuatan strategis yang harus terus dimaksimalkan, disinergikan, dan hanya berjumlah 45 anggota untuk menjaga kota ini dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agama. Nilai keadilan, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan harus terus menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tadi seperti disampaikan Pak Wali, ada banyak visi misi yang harus dijalankan mengenai bagaimana kita harus memperlakukan masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan juga kita diberkahi dengan banyak sekali akademisi yang berasal dari 60 tetap Muhammadiyah. Khidmat pada umat, bangsa, dan kemanusiaan. Saya ucapkan sekali lagi Muhammadiyah ke-113, teruslah menjadi pelita peradaban Islam yang berkemajuan dan gerakan yang mencerahkan semesta. Radio kita SS yang sudah memberikan testimoni malam hari ini. Tadinya kita akan mendengarkan testimoni dari Ketua MUI Kota Malang. Silakan untuk Gus Is. Jami kamalatil ubudiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad ad-da'i bisunnati wa sa'adati wal adabir rasil wa atas kiprah Muhammadiyah yang telah tahun ini sampai di tahun yang ke-113. Kami mengapresiasi Muhammadiyah telah mengabdi untuk Indonesia. Muhammadiyah telah nyata kehadirannya terlibat pasca kemerdekaan, reformasi, dan hari ini. Artinya Muhammadiyah tidak menjadi penonton sejarah. Bukan tepuk tangannya ya. Ini bukan kita lihat dari paparan saudara saya, Ketua PDM, baik di Malang maupun tingkat nasional, membuktikan bahwa itu bagian dari yang pernah dilakukan oleh Muhammadiyah dan terus akan berpartisipasi untuk negeri ini. Kita terus berharap
bersama elemen bangsa yang lain, Muhammadiyah menjadi motor penggerak kesejahteraan yang inklusif dan memastikan terwujudnya Islam berkemajuan yang hadir. Sebagai tidak ada kata yang patut saya sampaikan atas nama Ketua MUI atau pribadi dan tadi disebut-sebut atas nama PCNU, sekalipun saya telah mendelegasikan supaya kursinya penuh, sebagaimana tersebut ada namanya. Nih, kepada semua yang hadir, keluarga besar Muhammadiyah Kota Malang, kami mengucapkan selamat bermilad yang ke-113. Selamat memajukan kesejahteraan bangsa, kesejahteraan Kota Malang. Mari kita bersama-sama perkuat kolaborasi untuk menghadirkan kemakmuran yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammadiyah teruslah menjadi pelita pencerahan yang membawa misi Islam rahmatan lil alamin. Dan atas nama bagian dari bangsa, kami mengajak bersama-sama untuk ikut berempati, berduka atas saudara kita semua yang hari ini masih dalam bencana, baik itu Semeru, saudara kita semua yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Mereka semua yang meninggal termasuk siapapun keluarga besar Muhammadiyah yang telah berkontribusi aktif memberikan kebaikan, memberikan pencerahan di Kota Malang, khususnya yang telah mendahului kita. Semoga Allah senantiasa berikan maghfirah, rahmat, dan surga. Amin. Berduka. Karena itu kami mengajak dan tentu mewakili Ibu Ketua DPRD untuk tidak euforia di malam tahun baru nanti, karena kita masih dalam suasana duka. Dan mereka yang masih dinyatakan hilang semoga segera ditemukan. Amin. Dan mereka yang kehilangan keluarga semoga senantiasa diberikan ketabahan. Amin. Pastikan mesti ada hikmah di balik bencana yang Allah sengaja berikan kepada kita. Amin. Terakhir, teruslah bersinar untuk bangsa dan negeri ini. Wahai sang surya, teruslah bersinar untuk Kota Malang ini. Fastabiqul khairat, nasrun minallah, fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah wal taufiq wal inayah. Mohon maaf bila mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, peradaban tentunya, amin. Dan mohon tetap berada di tempat ya Bapak Ibu, karena kami akan ke depannya begitu banyak, terutama di Kota Malang. Dan yang berikut untuk Ketua MUI Kota Malang, Dr. Yono MPD, kita akan mendengarkan bagaimana sudut pandang beliau dalam memberikan pandangan terhadap Muhammadiyah dan kiprah Muhammadiyah. Kita pada malam hari ini melihat bahwa ada sinergi, ada kebersamaan, ada kesatuan di antara kita ini untuk bersama-sama menjaga Kota Malang ini. Jadi Muhammadiyah menjadi bagian di dalamnya. Nah, kemarin ketika Mas Lutfi itu mengundang saya meneliti Kota Malang ini, saya kira yang harus kita gali bersama dan bersama-sama baik MUI, Muhammadiyah, NU dan elemen-elemen yang lain perlu menopang di dalamnya. Mengapa demikian? Saya gaya-gayanya itu sebenarnya membuat tayangan. Oh iya. Dan itu yang gelombang. Yang nasional datang. Kemudian yang lokal juga terus tumbuh dari berbagai tempat. Lebih dari 60 perguruan tinggi. Itu saya hitung duit yang masuk ke Kota Malang itu tidak kurang 260 miliar tiap bulan. Jadi andaikan sebenarnya, mohon maaf, Ibu Ketua DPRD, Bapak Wali Kota itu tidur, Malang ini hidup.
hidup lagi. Jadi PCN ini kemudian bangun, itu yang ronda yang jaga sudah ada. Jadi sejak awal itu begitu. Jadi, tetapi kita juga tahu kesadaran di mana pada suatu ketika saya diundang oleh Prof. Haryono. Saya diundang ke rumah dinas. Ada apa? Ini ada teman-teman penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.